Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman sekalian, kita akan mulai ini ya, pengantar mengenai praktika farmakologi anti diare. Oke, baik. Untuk memulai, kita langsung saya lompat-lompat ya, biar cepat dan intinya aja. Jadi yang pertama, untuk memulainya, teman-teman yang pertama harus tahu apa penyebab diare dan apa yang bisa menghentikannya, gitu ya. Apa penyebab diare, lalu apa yang dapat menghentikannya. Itu yang pertama. Oke ya. Nah, prinsipnya untuk penelitian nanti adalah tikus kita berikan senyawa pemicu diare, lalu kemudian kita berikan senyawa anti diare, lalu selanjutnya kita lakukan pengukuran pada parameter yang akan kita ukur sebagai parameter untuk evaluasi daya anti diare. Nah, untuk kerangka penelitiannya adalah seperti ini, ya. Fokusnya adalah teman-teman di sini. Oke, ini nggak perlu, langsung kita ke sini. Lalu ada suatu tikus yang BAB-nya harusnya normal, lalu tikus itu kita buat menjadi diare, ya. Nah, setelah dibuat menjadi diare, lalu kita berikan sampel anti diare sehingga dia bisa menjadi mampet. Lalu kita bandingkan dengan sampel atau senyawa atau kontrol yang dia tidak diberi apa-apa atau diberi zat yang memang nggak berefek apa-apa sebagai kontrol dia tetap diare. Artinya ada tikus yang tetap diare, lalu ada tikus yang kita berikan senyawa yang bisa menyebabkan menjadi mampet. Nah, artinya di sini adalah kontrol yang tetap diare dan kontrol dari sampel yang kita gunakan. Lalu kita bandingkan antara hasil keduanya, gitu ya. Sehingga kita bisa tahu obat yang kita gunakan atau sampel yang kita gunakan tadi sebagai anti diare itu berefek atau tidak, gitu ya. Itu penjelasan sederhananya. Lalu sebelum masuk ke uh, sebelum masuk ke praktikum yang tadi, maka kita perlu sedikit breakdown dulu mengenai anti diare tadi, ya. Cepat aja. Yang pertama, diare, gitu ya. Apa itu? Gitu ya. Yang kedua, penyebabnya apa? Gitu. Yang ketiga adalah cara menghentikannya. Oke. Ada tiga ini yang harus kita ketahui dulu. Yang pertama, diare itu apa? Diare itu ketika Oke. Oke, maaf. Ketika BAB menjadi tidak normal. Artinya yang tidak normal apa? Bisa konsistensi, ya, bisa frekuensi, artinya ini jadi konsistensinya encer atau frekuensinya menjadi lebih sering, gitu ya. Nah, untuk ukurannya berapa, teman-teman sudah dapat di mata kuliah farmakologi. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya bisa karena ada infeksi, lalu karena ada iritasi, karena ada dan lain-lain, gitu ya. Cara menghentikannya gimana? Cara menghentikannya adalah dengan cara ya lihat di matkul farmakologi. Ya, ada banyak ya, teman-teman sudah dapat, nggak perlu dijelaskan. Oke, lalu setelah itu kita masuk ke sedikit pembahasan. Oke, tadi ya, pada intinya ini lambung, ini usus, bagian usus ya. Ini contoh saluran gastrointestinal manusia. Nah, kita fokus di usus ini. Kita perbesar, ya. Yang pertama, usus ini secara normal dia kan punya gerakan. Artinya mendorong
bahan-bahan makanan yang sudah kita akan cerna, yang sedang kita cerna, dan terus sehingga dikeluarkan dalam bentuk feses. Ya, ini ya, feses. Dan ini dilakukan dalam keadaan normal, ya, dalam keadaan peristaltik dan lain-lain, yang gerakan usus ini mendorong si bahan makanan keluar sehingga berbentuk feses. Ya, kita keluarkan. Nah, kalau kita perbesar lagi di sini, ya, kita perbesar lagi. Di lumen usus itu pada saat selain didorong keluar tadi ya, nah makanan yang kita cerna ini juga terjadi proses keseimbangan antara reabsorpsi dan sekresi. Ya, sekresi apa? Sekresi cairan dan lain-lain zat sampah yang nggak diperlukan selain lewat urin ya. Lalu selanjutnya reabsorpsi. Reabsorpsi apa? Ya banyak. Mungkin ada senyawa yang harus yang sifatnya nonpolar atau sifatnya yang masih bisa digunakan oleh tubuh sehingga direabsorpsi ke aliran darah ya. Lalu sekresi apa ya? Sekresi tadi zat-zat sampah, cairan dan lain-lain atau apapun itu. Nah, pada normalnya feses ini akan konsistensinya normal ya, normal lalu padat, padat tapi tidak terlalu padat ya. Jadi ya normal lah, intinya normal. Nah, ketika terjadi suatu iritasi yang menginfeksi saluran pencernaan kita, maka gerakan ini akan menjadi semakin cepat. Cepat dikeluarkan ya. Ayo buru-buru dikeluarkan agar bisa dikeluarkan apa yang ada yang mengganggu saluran pencernaan, entah karena iritasi atau karena infeksi atau ada obat yang menyebabkan itu ya, ada memang. Nah, ada pengaruh obat. Pada intinya kita harus cepat mengeluarkan si bahan makanan ini agar cepat dikeluarkan. Nah, artinya kalau cepat dikeluarkan maka akan mempengaruhi keseimbangan dari sistem absorpsi dan sekresi ini gitu. Artinya pada intinya adalah feses yang harusnya normal menjadi tidak normal. Nah, seperti ini. Artinya tidak normal bisa dia lebih cair ya memang karena belum banyak diserap gitu ya. Sistem keseimbangannya menjadi imbalance artinya tidak seimbang sehingga feses itu cepat-cepat dikeluarkan dan frekuensinya menjadi semakin ini cair ya. Lalu frekuensinya menjadi semakin tinggi. Nah, gitu ya. Oh maaf kalau tulisan saya nggak jelas, tapi pada intinya yang ini satu ya, fesesnya menjadi semakin cair konsistensinya. Tuh, tulis di mana ya? Konsistensi cair. Nah, ini ya. Yang kedua adalah frekuensi tinggi. Oke, ini ya. Jadi feses yang tadinya normal, dia menjadi tidak normal dan menjadi seperti ini. Oke. Nah, inilah yang terjadi ketika terjadi diare. Maka untuk itu kita butuh suatu senyawa yang bisa menormalkan. Senyawa anti diare. Nah, ini teman-teman juga sudah dapat di mata kuliah farmakologi. Nah, tinggal dibaca-baca lagi ya. Yang ini berfungsi, titiknya di mana ke sini? Hub, ini ya. Nah, contohnya menghentikan gerak peristaltik atau gerakan usus atau motilitas usus ya. Motilitas dikurangi sehingga diare bisa dicegah atau ya absorpsi iritan atau racun itu juga bisa dan lain sebagainya.
Nah, ya pokoknya banyak lah intinya. Tapi intinya kita punya senyawa apa iritasi tadi yang ya iritan. Saya tulis iritan. Iritan ini menyebabkan diare. Lalu kita tambahkan senyawa anti diare. Oke, maka oleh karena itu kita punya suatu sampel yang pertama, duh, tadi ya, tikus, kita tambahkan senyawa penyebab diare, ya, sehingga tikus itu menjadi diare. Nah, lalu selanjutnya kita proteksi dengan anti diare sampel, sehingga tikus itu kembali terproteksi dari diare. Sama dengan normal. Nah, seperti ini ya. Nah, intinya kita ingin mengevaluasi yang ini. Nah, artinya kita harus tahu parameter apa yang ingin kita lihat. Oleh karena itu, parameter yang kita lihat sama kayak yang ini tadi. Bentar, yang mana? Nah, ini ya. Nah, sudah kelihatan kan parameternya mana? Yang ini. Parameternya adalah yang pertama, konsistensi feses. Yang kedua, frekuensi defekasi. Yang ketiga, berat total fesesnya dari mulai pengamatan awal sampai akhir. Nah, nanti teman-teman akan mengamati ini. Untuk teknisnya nanti akan dijelaskan oleh asisten. Oke, tapi pada intinya adalah nanti ini videonya di pause juga bisa. Nah, pada intinya adalah seperti ini tadi, ya. Oke. Oke, nggak perlu lama-lama, penjelasannya seperti itu aja ya. Sehingga pertanyaan saya yang terakhir adalah, teman-teman harus tahu yang pertama, maaf, ini aja. Oke, ini aja ya. Oke, ikuti ini, yang tanda biru ya. Yang pertama, ini, itu apa? Yang kedua, ini, itu apa? Ya. Yang ketiga, ini sudah tahu kan? Ini itu apa? Yang keempat, yang ini, dan yang ini, itu fungsi atau mekanisme bagaimana. Ini bisa teman-teman tuliskan untuk tambahan di laporan praktikum. Oke, kalau teman-teman sudah mengetahui ini apa, nanti teman-teman sudah bisa, oh ternyata seperti ini. Oke ya, baik, pada intinya seperti itu. Nah, saya tambahkan sedikit. Ini sampelnya tadi ya. Nah, saya kasih clue sedikit. Ini nanti silakan, saya nggak jelaskan, teman-teman yang harus proaktif sendiri cari tahu. Nah, ini nanti silakan bisa di pause ya. Ini di pause. Lalu ini di pause. Penjelasan saya tadi ada di sini, bisa dilihat. Oke, selanjutnya ini di pause. Silakan dibaca.
Sudah saya berikan clue-nya di sini. Ini juga. Ini nggak saya jelaskan karena offline ya, jadi teman-teman sudah bisa. Nah, ini juga. Ya, oke, selesai. Ini juga bisa di pause sambil dibaca-baca. Oke, kenapa nggak saya jelaskan? Karena saya yakin teman-teman sudah paham karena sudah banyak melewati praktikum ya. Cuma tinggal membaca ini satu, lalu ini. Nah, kayak gini teman-teman sudah tahu. Oke ya, tambahan sedikit. Untuk evaluasinya, parameter yang diukur selain frekuensi dan berat feses tadi, untuk khusus konsistensi, teman-teman nanti lihat konsistensinya ada 3 macam. Yang pertama cair, yang kedua setengah padat, yang ketiga adalah padat. Gitu ya. Yang keempat adalah tidak diare. Artinya di sini kita kasih nilai skor. Ya, bukan ditulis, oh ternyata padat, padat, padat. Enggak, akan tetapi kalau teman-teman per satuan waktu tertentu melihat keluarnya padat, fesesnya tulis angka 1. Gitu terus, 1. Kalau di jam ke berapa ternyata jadi setengah padat, ya tulis angka 2. Kalau jadi makin cair, ternyata cair gitu, tulis angka 3. Gitu ya. Nah, sebaliknya, kalau tidak terjadi diare atau enggak terjadi apa-apa, ya tulis angka 0. Ini ya, yang konsistensi ini. Nah, contohnya pengamatan menit keberapa, oh ternyata tidak diare, 0. Lalu, oh ternyata setelah itu terjadi diare tapi masih padat. Defekasi aja belum diare, padat 1. Oh ternyata diare tapi nggak terlalu parah 2. Oh ternyata udah parah, tulis 3. Ya, lalu di total dan di rata-rata. Oke, nanti untuk teknisnya nanti bisa tanya Mbak Asisten. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga praktikumnya lancar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.